nama saya Dian Pratama Wijaya, kelas 10 MIPA, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang apa virus itu. Virus berasal dari bahasa Latin virion, yang berarti racun. Virus tidak memiliki sel atau disebut aseluler yang berupa partikel biologi. Walaupun virus tidak termasuk makhluk hidup, mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Virus adalah sebuah parasit mikroskopik yang selalu menginfeksi terhadap sel organisme tubuh biologis karena virus memiliki cara hidup dengan cara menempel pada suatu inang. Virus ini sebenarnya masih diperdebatkan apakah virus termasuk dalam makhluk atau bukan. Struktur tubuh yang dimiliki virus berbeda dengan struktur tubuh makhluk lainnya karena virus tidak memiliki sitoplasma dan organel yang berfungsi dalam metabolisme tubuh. Dari seluruh sistem genetika, virus merupakan suatu sistem yang paling sederhana jika dibandingkan dengan genetika lainnya. Virus digolongkan sebagai materi atau benda mati dengan alasan sebagai berikut. Bukan merupakan sel karena memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, inti, dan organel sel. Dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. Hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lain. Virus digolongkan sebagai makhluk hidup dengan alasan berikut. Tubuhnya tersusun dari asam nukleat dan mampu berproduksi. Nama saya Devina Setiawan. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini termasuk golongan penyakit zoonosis. Mengapa? Karena awal mulanya berasal dari binatang lalu menular ke manusia. Walaupun begitu, virus ini bisa menular kepada siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan menyusui pun bisa terkena virus ini. Ini sudah menyebar ke negara-negara, maka hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia pun diberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Saat ini, tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia yang positif hingga tanggal 6 Oktober 2020 adalah 311.176 orang dengan jumlah kematian 11.374 orang. Untuk persentase tingkat kematian sekitar 3,8%. Yang dilihat dari persentase angka kematian tersebut, usia yang di atas 60 tahun memiliki persentase angka yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Persentase berdasarkan jenis kelamin. 58,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, sisanya perempuan. Untuk gejala awal terinfeksi virus ini menyerupai flu, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Untuk gejala beratnya, demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Untuk gejala lain yang jarang muncul, seperti diare, hilangnya mengecap rasa atau mencium bau, ruam-ruam di kulit. Gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona ini. Yang mengalami virus corona ini bisa mengalami penurunan oksigen tanpa ada gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Saya Gabriel Stefan. Saya akan memberikan penjelasan tentang kemunculan pertama kali virus corona. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala yang tidak pernah dikenal. Dikutip dari CNN, coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, virus tersebut biasanya ditemukan pada hewan, seperti kucing, anjing, babi, sapi, ayam, kalkun, tikus, kelinci, dan kelelawar. Namun, virus corona pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan yang lainnya. Bahkan, sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. Halo
semuanya, nama saya Garshana Natania. Saya dari kelas 10 MIPA akan menjelaskan tentang penyebaran virus corona. Penularan itu terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus corona, yang kita sentuh dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, atau mata. Virus COVID-19 ini bisa berada di mana saja, menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu, ada 4 cara penyebaran virus. Yang pertama adalah penyebaran virus melalui droplet. Akar penularannya adalah batuk atau bersin. Ketika seseorang dengan COVID-19 batuk, mereka mengirim semprotan lendir dan tetesan air liur yang terbang dari mulut mereka. Inilah yang disebut dengan droplet. Yang kedua adalah penyebaran virus melalui udara. Perbedaannya antara udara dengan droplet adalah penularan melalui udara dapat terjadi pada jarak lebih dari 1 meter, sedangkan penularan melalui percikan dapat terjadi pada jarak kurang dari 1 meter. Selain itu, airborne bertahan lama di udara, sedangkan droplet tidak bertahan lama di udara. Yang ketiga, penyebaran virus melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi tersebut. Yang terakhir adalah penyebaran virus melalui fekal oral atau limbah manusia. Virus corona ini bisa ditemukan di limbah manusia seperti urin atau feses. Oleh karena itu, kita harus menjaga sanitasi kamar mandi kita dan dapur kita dengan baik. Akan tetapi WHO sendiri mengatakan kalau sampai saat ini belum ada laporan terkait penularan virus corona dari limbah manusia. Lalu bagaimanakah cara menghindarinya? Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus tersebut adalah dengan cara sering mencuci tangan menggunakan sabun. Bila memungkinkan, jangan gunakan kendaraan umum. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk di sarana kesehatan. Jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan dengan alkohol minimal 60%. Terima kasih. Virus corona pertama kali tersebar di daerah Wuhan sekitar akhir bulan Desember 2019, yang kemudian mulai pertama kali tersebar di Indonesia sekitar awal bulan Maret 2020 hingga saat ini. Bahkan virus corona sudah mendunia. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan virus corona masuk ke tubuh manusia dari awal pertama kali muncul di daerah Wuhan sampai hingga saat ini sudah mendunia. Pertama, perkembangbiakan virus corona pada sistem pernapasan. Perkembangbiakan virus corona di paru-paru akan mengakibatkan seseorang mengalami sesak napas dan pneumonia yang tidak akan menyebabkan kematian. Pada beberapa kasus, orang yang memiliki sistem imun lemah akan mengalami kerusakan pada paru-paru. Virus corona akan berkembang biak di paru-paru. Kemudian virus ini akan merusak kantong udara paru-paru dan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah kecil. Akibatnya, dinding kantong udara akan menebal dan dilapisi oleh virus. Lalu orang tersebut kehabisan oksigen dan meninggal dunia. Yang kedua, perkembangbiakan virus corona pada sistem pencernaan. Selain gangguan sistem pernapasan, virus corona juga menyerang sistem pencernaan. Pasien yang terinfeksi virus corona di Wuhan sebagian besar mengalami gejala mual, sakit perut, dan diare. Pada beberapa kasus, virus corona menyebar di usus manusia. Seseorang yang mengalami gejala diare akan lebih lama melakukan perawatan daripada orang yang memiliki gejala umum. Para ilmuwan yang meneliti tentang COVID-19 mengambil sampel dari tinja orang yang positif corona. Setelah diteliti, virus corona yang berkembang di usus mengakibatkan tinja pasien menjadi positif corona. Namun masih diteliti lebih lanjut mengenai penularan virus corona melalui tinja manusia. Yang ketiga, perkembangbiakan virus corona menyerang jantung. Virus corona bisa menyerang jantung. Hal ini dikarenakan virus dapat merusak fungsi pembuluh darah. Misalkan organ paru-paru pada seseorang akan menghambat oksigen. Jika pembuluh darah di dalam paru-paru rusak dan paru-paru mengalami penebalan dinding, maka pembuluh darah tidak dapat memberikan oksigen untuk menyalurkan darah ke jantung. Kalau virus corona berkembang di jantung,
Denyut nadi dan irama jantung seseorang tidak akan teratur. Orang tersebut akan mengalami tekanan darah yang rendah dan kemudian dapat menyebabkan serangan jantung hingga kematian. Yang keempat, perkembangbiakan virus corona pada hati dan ginjal. Kerusakan organ tubuh manusia pada awalnya disebabkan oleh paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi untuk memproduksi oksigen dalam tubuh. Dilansir dari headline, tubuh yang kekurangan oksigen akan merusak sel-sel yang ada pada hati, karena hati membutuhkan darah dan oksigen untuk melakukan tugasnya. Sama seperti dengan hati, kalau ginjal kekurangan oksigen akan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan orang sakit gagal ginjal. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan akan membuat organ tersebut rusak dan memproduksi enzim yang berupa racun. Yang terakhir, perkembangan virus corona merusak sel tubuh. Orang-orang yang memiliki sistem imun kuat tidak akan tertular penyakit. Kalau sakit, tubuh orang tersebut menjadi kebal terhadap suatu virus atau penyakit. Sel imun pada tubuh dapat rusak jika terserang oleh virus corona. Walaupun hanya terinfeksi sedikit virus corona, virus ini akan menginfeksi sel tubuh. Sel yang sudah terinfeksi akan hancur dan menyebarkan virus corona yang baru. Virus corona bisa menginfeksi sel dalam tubuh selama 10 hari dan menciptakan jutaan virus baru. Halo, nama saya Steven Jonathan, saya dari kelas 10 MIPA dan saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan virus corona. Yang pertama adalah dengan cara melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus termasuk virus corona. Dan dengan memakai masker kita dapat melindungi hidung dan mulut kita dari segala macam penyakit, baik virus corona maupun virus atau penyakit lainnya. Menjaga jarak juga tidak kalah penting, karena dengan menjaga jarak, kita akan selalu aman karena virus corona tidak bisa melompat ke tubuh kita tanpa kontak tubuh. Kita tidak boleh berkumpul dengan teman atau orang yang tidak kita kenal, karena bisa saja teman atau orang atau keluarga kita membawa virus. Yang kedua adalah hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan dengan sadar atau tanpa disadari. Sangat penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain. Yang ketiga adalah hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menghindari kontak sulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak adalah cara terbaik, karena tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus corona. Yang keempat adalah jangan berbagi barang pribadi. Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan sisir. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Yang kelima adalah etika bersin dan batuk. Salah satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika Anda bersin atau batuk, tutup mulut atau hidung Anda agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut atau hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tangan Anda hingga bersih menggunakan sabun agar tidak ada kuman, bakteri, dan virus yang tertinggal di tangan. Yang keenam adalah bersihkan perabotan di rumah. Tak hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat Anda tinggal juga penting. Gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Bersihkan permukaan perabotan rumah yang rentan tersentuh, seperti gagang pintu, meja, furnitur, laptop, handphone, atau apapun yang rentan disentuh. Secara teratur, Anda bisa membuat cairan disinfektan buatan sendiri di rumah menggunakan cairan pemutih dan air. Bersihkan perabotan rumah Anda cukup 2 kali sehari. Yang ketujuh adalah jaga jarak sosial. Satu di antara pencegahan virus corona yang paling efektif adalah jaga jarak sosial. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing, ketika beraktivitas di luar atau ruangan tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain atau sekitar 1 meter. Jarak fisik tidak hanya berlaku di tempat umum, di rumah pun juga bisa Anda terapkan bersama dengan keluarga kalian. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah mencuci bahan makanan. Selain mencuci tangan, mencuci bahan makanan juga penting untuk dilakukan. Rendam bahan makanan seperti buah-buahan,
sayur-sayuran menggunakan redutan hidrogen peroksida atau cuka putih yang aman untuk makanan. Simpan di kulkas atau lemari es agar bahan makanan tetap segar ketika ingin dikonsumsi. Selain itu, untuk membersihkan, larutan yang digunakan untuk mencuci memiliki sifat antibakteri yang mampu mengatasi bakteri yang ada di bahan makanan. Sekian. Dari Kami terima Kasih. Tuhan memberkati.